Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Azkia Kamali, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 191520179. Oke, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah logika. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita bahas di video kali ini? Oke, yang pertama, di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu logika falasi. Kira-kira apa sih logika falasi sendiri? Logika falasi atau sesat pikir yaitu kesalahan dalam menyusun logika dalam sebuah argumen. Dalam hal ini, argumen tersebut tidak mempunyai keterkaitan antara kesimpulan dengan premis yang ada. Jadi antara sesuatu yang diutarakan dengan dia menyimpulkan kayak pokoknya nggak sinkron ya, antara satu sama lain itu dia nggak sinkron. Nah, oke, ada banyak apa sih namanya? Ada banyak contoh gitu. Bukan ada banyak contoh, tapi lebih ke ada banyak bagian-bagian, ada terbagi banyak gitu ya logika falasi itu. Nah, kita dalam video ini akan membahas tiga aja ya. Tiga aja pusing gitu ya, apalagi banyak. Oke, karena sedikit membingungkan gitu, karena kita kan berpikir menggunakan logika kita akan kita mainkan. Oke, nah yang pertama yaitu ada fallacy of denying antecedent, gitulah ya. Intinya kalau fallacy of denying antecedent ini yaitu kekeliruan karena menolak sebab. Nah, jadi dia ini kekeliruan berpikir dalam intinya dia tuh menolak sebab gitu ya yang ada. Kayak misalnya ini nih, jika terjadi kerusuhan maka pengamanan akan ditingkatkan gitu. Nah, karena saat ini tidak terjadi kerusuhan maka pengamanan tidak perlu ditingkatkan, kayak gitu. Itu merupakan salah satu contoh fallacy of denying antecedent ini. Agak ribet ya namanya. Jadi intinya itu merupakan salah satu contohnya. Sedangkan itu termasuk kekeliruan kita dalam berpikir gitu. Ya sebenarnya kan kayak mau terjadi kerusuhan ataupun tidak terjadi kerusuhan, pengamanan harus terus ditingkatkan guna menjaga lingkungan sekitar kan, karena lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Sedangkan dalam teknik berpikir ini, logika of the fallacy of denying antecedent ini, dia mikirnya jika terjadi kerusuhan maka akan ditingkatkan keamanan, karena saat ini tidak sedang terjadi kerusuhan maka pengamanan tidak perlu ditingkatkan. Itu merupakan salah satu kesalahan berpikir. Oke, yang kedua saya akan membahas mengenai fallacy of ad hominem, yaitu fallacy yang lebih tertuju pada karakter seseorang. Kayak penalaran ini tuh lebih merujuk ke karakter. Kayak misalnya dia adalah seorang pemakai ganja, maka semua yang dikatakan oleh dia ngawur gitu. Sedangkan logika yang benarnya itu kan ya kalau misalnya dia emang pemakai ganja maka dia akan ngomong yang ngawur pada saat itu aja. Tapi ini tuh terjadi kesalahan berpikir yang menganggap bahwa setiap orang yang memakai ganja
maka dia akan selalu ngawur, sedangkan tidak seperti itu kenyataannya. Nah, itu merupakan salah satu sesat berpikir juga. Lalu contoh lainnya yaitu kayak dia adalah seorang pemabuk. Makanya semua musik yang dia buat, semua karya yang dia buat itu jelek gitu. Gak masuk di akal gitu. Oke, kita tahu ya. Dia adalah orang yang orang pemabuk gitu. Berarti dia tuh bukan pribadi yang baik gitu ya, mungkin di sisi itunya, di sisi dia pemabuknya dia merupakan orang yang tidak baik. Lalu apa hubungannya dengan karya-karya dia yang jelek gitu? Karena itu semua belum tentu gitu tuh ya. Ya dia pemabuk, tapi bisa jadi kan dia punya karya yang bagus gitu. Tapi karena kesalahan berpikir di sini, sesat logika di sini, atau falasi yang ada di sini itu falasi ad hominem, yang dia lebih tertuju pada pribadi atau karakter seseorang. Maka ketika orang itu jelek, segala sesuatu yang di apa namanya yang dia lakukan pun akan jelek, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada argumen tentang yang dinamakan dengan Strawman fallacy. Apa sih Strawman fallacy? Mungkin kalau teman-teman search di Google or dimanapun itu, ketika kita ngetik Strawman fallacy, yang akan muncul yaitu manusia jerami gitu ya. Karena ya memang betul gitu, arti daripada Strawman sendiri yaitu manusia jerami. Apa kaitannya antara manusia jerami dengan falasi? Oke, jadi di sini Strawman fallacy adalah sebuah sesat pikir yang terjadi ketika seseorang yang dengan sengaja atau tanpa sengaja salah memposisikan argumen lawan diskusi. Lalu dia menyerangnya seakan-akan itulah argumen yang terjadi gitu. Contohnya kayak misalnya gini, izin left group ya, izin left group gitu ya. Oke, kita izin left group gitu. Padahal cuma izinnya nih cuma yang izin left group gitu dong. Izin left group ya teman-teman. Ya mungkin kan dia HP-nya penuh atau apa gitu ya, dengan alasan dia yang lainnya. Cuman di Strawman fallacy ini dia akan berpikir, oh dia nggak mau gabung di grup ini, makanya dia keluar grup. Salah ya, sebenarnya itu pemikiran yang salah gitu. Itu termasuk dalam Strawman fallacy gitu. Atau contoh lainnya seperti gini, misalnya ada anak yang berbicara kepada ayahnya, ayah, Yesus itu anak Allah. Ya bukan kalau itu sebuah pertanyaan ya, kita ganti sorry ya, kita ganti jadi sebuah pernyataan. Ketika seseorang berkata kepada ayahnya bahwa gini, ya Yesus adalah anak Allah gitu. Lalu ayahnya itu menjawab gini, maaf gitu, nah Allah itu tidak mungkin punya anak. Emangnya Allah manusia yang bisa beranak? Itu merupakan sebuah Strawman fallacy. Karena kan si anak nggak ngomong, loh kan aku nggak ngomong kalau Allah itu bisa beranak kayak manusia gitu kan. Nah itu merupakan sebuah sesat berpikir gitu. Kayak yang awal kan anaknya cuma ngomong kayak Yesus adalah anak Allah, lalu si ayah ini menanggapinya, emangnya Allah bisa beranak gitu. Oke, Allah itu tidak mungkin punya anak karena Allah itu tidak beranak gitu. Sedangkan kita dari awal tidak ada yang membicarakan mengenai
Allah itu bisa punya anak seperti manusia gitu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin agak membingungkan ya, karena kita sedang dilatih untuk berpikir secara logika. Jika teman-teman ingin bertanya atau ingin mem, membenarkan perkataan saya, jadi kalau misal ingin mengoreksi, misal ada kata-kata yang salah, kata-kata atau penjelasan saya yang salah, bisa teman-teman langsung koreksi pada kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena sesungguhnya setiap kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.